Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Mustaqim. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di video ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri karya ilmiah dan manfaat karya tulis ilmiah dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang dosen Ibu Dr. Wahyuningsi, SPD MPD. Oke. Jadi kita akan membahas ciri-ciri karya ilmiah dan manfaat karya tulis ilmiah. Ciri-ciri sebuah karya ilmiah dapat dikaji dari minimal 4 aspek, yaitu struktur sajian, komponen dan substansi, sikap penulis, serta penggunaan bahasa. Jadi komponen daripada karya ilmiah itu bervariasi dan sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah itu harus mengandung pertama pendahuluan, yang kedua bagian inti, yang ketiga penutup, dan yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Nah, jadi jika kita lihat juga artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal itu mensyaratkan adanya abstrak, ya. Jadi dan kemudian sikap penulis karya ilmiah itu bersifat objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dan tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Kemudian penggunaan bahasa. Jadi penggunaan bahasa karya ilmiah itu menggunakan bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku, ya. Oke, next. Nah, di sini strukturnya. Pertama pendahuluan, kemudian pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini sudah mencakup dengan data pustaka tersebut. Oke, jadi pendahuluan. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti. Jadi pendahuluan ini pengantar ke bagian inti. Kemudian pendahuluan itu sendiri adalah gambaran secara detail dari penelitian yang kalian lakukan. Oke, next. Pembahasan. Pembahasan adalah diskusi antara hasil dan pertanyaan penelitian. Inti sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Kemudian penutup. Jadi bagian penutup ini merupakan struktur terakhir dari karya ilmiah. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian atau argumen yang dijabarkan penulis dari bagian isi. Ya, oke. Next. Selain itu juga karya ilmiah haruslah menggunakan bahasa keilmuan. Nah, inilah ciri-cirinya, ya. Oke. Yang pertama, reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, penggunaan bahasa yang baku, penggunaan kaidah keilmuan, bersifat, salah ini ya, bersifat apa ini? Bersifat dekoratif dan rasional, terdapat kohesi dan bersifat straightforward, dan terakhir adalah menggunakan kalimat yang efektif. Nah, ke-8 ini adalah ciri-ciri daripada bahasa keilmuan karya ilmiah. Oke, next. Jadi ya kita akan membahas lagi manfaat karya tulis ilmiah. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Oke, nah di sini manfaat karya tulis ilmiah. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Kemudian, karya tulis ilmiah adalah bukti nyata bahwa pelajar memiliki pengetahuan dan potensi ilmiah untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, meningkatkan perorganisasian fakta dan data secara sistematis
Kemudian melatih keterampilan seseorang untuk melakukan sebuah penelitian sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya, ya. Kemudian terakhir, menciptakan seorang pelajar yang memiliki kemampuan di dalam membuat karya tulis dalam bidang pengetahuan. Nah, jadi keenam ini adalah manfaat karya tulis ilmiah, ya. Oke, jadi itulah presentasi saya mengenai ciri-ciri karya ilmiah dan manfaat karya tulis ilmiah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.